Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dianti dari kelompok 5 permainan mata kuliah lagu dan permainan anak. Nah, di sini saya akan membahas tentang permainan tradisional kotak pos. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar nggak sih apa itu permainan kotak pos? Atau ada yang pernah memainkannya? Nah, permainan kotak pos adalah, jika dilihat secara umum, kotak pos itu mengandung arti sebuah kotak yang berisikan surat-surat penting yang terdapat di kotak pos. Namun, dalam permainan tradisional, permainan kotak pos ini mengandung arti bahwa suatu permainan tebak kata secara bergiliran yang dilakukan minimal oleh 2 orang anak ataupun lebih. Juga memerlukan tempat yang cukup luas. Karena permainan ini dibutuhkan ruang gerak agar anak merasa nyaman untuk bermain. Permainan ini tidak dibutuhkan peralatan, hanya menggunakan anggota badan saja, yaitu kedua telapak tangan. Nah, tangan telapak tangan. Tangan kanan pemain di atas, tangan kiri pemain sebelahnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di cara bermain permainan kotak pos. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari permainan kotak pos, yaitu yang pertama, mengembangkan aspek motorik anak. Nah, aspek motorik itu contohnya seperti anak kan saling menepukkan tangan ke teman-teman selanjutnya, yaitu menciptakan gerak ya. Lalu yang poin kedua yaitu melatih perkembangan bahasa anak. Dengan menebak bermacam-macam kata, maka itu akan mengembangkan kemampuan bahasa anak. Lalu yang selanjutnya melatih aspek sosial anak. Dengan bermain bersama-sama, bekerja sama, saling bercanda dan lainnya, itu akan mengembangkan sikap sosial anak. Yang keempat yaitu mengembangkan aspek kognitif anak. Dengan kan di dalamnya itu permainan kotak pos itu ada tebak kata gitu ya. Jadi anak-anak itu akan berpikir kata apa selanjutnya. Nah, jadi itu dapat mengembangkan aspek kognitif anak. Lalu yang terakhir dari manfaat permainan kotak pos yaitu mengembangkan aspek seni pada anak. Nah, aspek seni itu contohnya seperti bernyanyi. Nah, dari mulai bernyanyi permainan kotak pos, lalu nanti saat siswa mendapatkan punishment itu bernyanyi juga. Jadi selain bernyanyi secara kelompok, siswa pun akan bernyanyi secara individu. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari permainan kotak pos. Yang pertama, terkadang kata yang disebutkan setelah huruf itu tidak baik, seperti minta huruf A kemudian jadi anjing. Kan kadang anak itu malah dijadikan bahan bercandaan. Jadi guru pun perlu sekali membatasi permainan, maksudnya bahasa-bahasa yang tidak boleh digunakan oleh anak-anak gitu. Maka dari itu guru bisa mengaitkannya dengan materi pembelajaran. Jadi anak tidak mungkin menebak memunculkan kata-kata yang kurang baik. Lalu yang kedua kekurangannya yaitu permainan ini tidak cocok untuk anak berusia balita, karena permainan ini butuh untuk berpikir. Nah, tentunya kan menebak misalnya hewan apa, tentunya kan anak balita itu belum mempunyai banyak pengetahuan tentang itu. Jikapun ikut, mereka itu biasanya hanya dianggap pupuk bawang, jadi hanya ikut bermain saja begitu untuk mengembangkan sikap sosial mereka.
Nah, cara bermain permainan kotak pos yaitu dengan pemain kotak pos bisa duduk melingkar ataupun berdiri secara melingkar. Lalu letakkan tangan kiri di bawah tangan kanan pemain di kiri dan letakkan tangan kanan di atas tangan pemain di kanan. Lakukan hingga membuat alur tertutup, yaitu melingkar ya, berarti saling menyambung. Lalu yang ketiga yaitu tentukan tema bermain. Contohnya temanya kalau secara umum misalnya mengambil tema binatang, buah-buahan, nama negara. Lalu bisa juga dapat kita sesuaikan dengan tema pembelajaran. Misalnya kita sedang membahas pembelajaran makanan khas daerah. Nah, bisa tuh jadi misalnya saat huruf B misalnya Bandung, berarti menyebutkan makanan khas daerah Bandung begitu. Jadi guru bisa menyesuaikan dengan tema pembelajaran. Lalu selanjutnya tunjuk satu di antara lingkaran itu, tunjuk satu orang untuk titik dimulainya permainan. Selanjutnya saat permainan dimulai, ucapkan kata kotak pos belum diisi. Mari kita isi dengan isi-isian. Pak Pos minta huruf apa? Nah, yang terakhir seangkat anak yang mendapat tepukan minta huruf apa, dia menyebutkan minta huruf apa. Contohnya minta huruf K. Nah, lalu menepuk lagi seperti tadi lagunya, kotak pos belum diisi. Mari kita isi dengan isi-isian. Pak Pos minta huruf K. Nah, yang mendapat tepukan minta huruf K menyebutkan contohnya kelinci, dan selanjutnya berkeliling sampai anak yang terakhir yang tidak dapat menyebutkan misalnya hewan dari huruf K, maka akan mendapat hukuman ya, hukuman bernyanyi. Contohnya bernyanyi ataupun punishment yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Nah, setelah permainan selesai, bisa dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah permainan. Siswa diberitahu bahwa setiap siswa harus aktif. Nah, apabila tema tadi di awal bermain dikaitkan dengan materi pembelajaran, siswa pun harus diingatkan untuk mengingat materi pembelajaran agar bisa menjawab tebak kata tersebut. Juga guru dapat memberikan pertanyaan pada siswa mengenai materi yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Contohnya apabila tadi mengambil temanya hewan, maka guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti saat bermain tadi, hewan herbivora apa yang disebutkan, hewan omnivora apa yang disebutkan, atau menunjuk salah satu siswa misalnya tadi menyebutkan hewan apa, misalnya menyebutkan hewan ayam. Apa sih ciri-ciri hewan ayam? Jadi intinya guru dapat membuat evaluasi yang membantu siswa untuk berpikir lebih aktif lagi. Nah, di sini kita akan mempraktekkan permainan tradisional kotak pos. Selamat menyaksikan. Yuk dimulai. Dimulai dari dia. Kotak pos belum diisi. Mari kita isi dengan para pelaku. Pak Pos minta huruf apa? Minta huruf B. Kotak pos belum diisi. Mari kita isi dengan para pelaku. Pak Pos minta huruf B. Buaya, bangau, belalang, banteng.
1, 2, 3. 3. Nyanyi. Silakan. Bangun tidur. Cicak. Sob. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke. Selanjutnya sesi kedua. Yuk, dimulai dari siapa tadi? Dari Aira aja. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan para pelaku. Pak Pos minta huruf apa? Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan para pelaku. Pak Pos minta huruf K. Kelinci, kelinci. Ancil, keledai, Kambing, kuda, kanguru, kelelawar. Satu, 2, 2, 3. Nyanyi. Cicak-cicak di dinding. Oke, saya sering. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, kap, kap, lalu ditangkap. Nah tadi itu contoh permainan tradisional kotak pos. Nah teman-teman di rumah bisa mempraktekannya lebih kreatif mungkin dari permainan yang kami praktekkan. Terima kasih ya atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.